Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung gimana caranya mengubah masalah rumit di lapangan jadi sebuah solusi teknis yang benar-benar terstruktur? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas cara meriset dan memecahkan tantangan infrastruktur digital pakai satu kerangka yang super ampuh, konteks, celah, dan dampak. Kalau kalian pengen tahu gimana sebuah inovasi teknologi itu bisa beneran ngejawab kebutuhan nyata secara presisi, kalian ada di tempat yang pas. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, untuk agenda kita kali ini, kita bakal bahas 6 hal utama. Mulai dari konteks infrastruktur digital kita, lalu masuk ke anatomi masalah rekayasa, lanjut ke 7 celah penelitian utama, habis itu kita bahas cara memilih metodologi siklus hidup jaringan, mengamankan ekosistem IoT, dan terakhir, gimana mengukur kualitas dan keberhasilannya. Intinya, kita bakal bedah semuanya, dari level makro sampai ke teknisnya. Masuk ke bagian 1, konteks infrastruktur digital kita. Sebelum bikin solusi, kita wajib banget tahu mengapanya. Kita harus lihat kondisi real di lapangan sekarang, karena dari sinilah semua ide rekayasa itu berawal. Coba perhatikan angka ini, 43,18. Ini bukan sekedar angka acak ya. Ini adalah skor nasional Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI di tahun 2023. Jujur aja, angka ini secara objektif jadi bukti kalau kita ini masih di tahap yang benar-benar awal soal digitalisasi. Dan ya, pembangunannya itu masih jauh dari kata merata, terutama buat teman-teman kita yang ada di pedesaan. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala dari data ini adalah kontrasnya. Coba lihat, pilar infrastruktur dan keterampilan digital itu skornya paling tinggi, sekitar 57-an. Tapi, coba perhatikan pilar pemberdayaan, terjun bebas di angka 26,19. Jadi pertanyaannya, buat apa kita sibuk ngebangun menara telekomunikasi dan narik kabel serat optik di mana-mana, kalau pemberdayaan digital masyarakatnya buat hal-hal yang produktif ternyata masih ketinggalan jauh? Kalau kita bawa data tadi ke realitas lapangan, analisis SWOT pemerataan internet di Kabupaten Paniai ini benar-benar ngebuka mata kita. Matriks ini nunjukin kalau pemerintah tuh sebenarnya ngegas banget pengen ngebangun. Tapi realitanya nggak segampang itu. Ada kondisi geografis yang ekstrim, urusan pembebasan lahan yang ribet, sampai anggaran yang terbatas. Jadi, ini bukan cuma urusan teknologi aja, tapi juga soal kompromi sama alam dan manajemen sumber daya. Selain masalah geografis tadi, kita juga punya PR besar di arsitektur jaringannya. Membangun infrastruktur yang terpusat tanpa adanya backup yang terdistribusi itu sama aja kayak nyiptain bom waktu, atau yang sering kita sebut single point of failure. Dan ini bukan teori ya, kita semua jadi saksi pas ada serangan ransomware ke pusat data nasional baru-baru ini. Ratusan instansi pemerintah langsung lumpuh total gara-gara nggak ada sistem failover yang siap tempur. Lanjut ke bagian 2, anatomi masalah rekayasa. Setelah kita paham segudang masalah tadi, sekarang gimana caranya kita merumuskan itu jadi sebuah masalah rekayasa teknik yang akademis dan terukur? Kuncinya ada di sini. Setiap rumusan masalah rekayasa yang solid wajib, sekali lagi wajib, punya 3 elemen ini. Konteks, celah, dan dampak. Konteks itu latar belakangnya, celah atau gap itu kelemahan dari solusi yang ada sekarang, dan dampak, nah ini yang sering kelupaan, yaitu apa konsekuensi terukurnya kalau masalah ini dibiarin aja. Kalau satu dari 3 hal ini hilang, dijamin perancangan sistem kalian bakal kehilangan arah. Ini contoh favorit saya buat ngebedain mana yang sekedar keluhan dan mana masalah rekayasa. Di sebelah kiri, internet di desa lambat dan perlu diperbaiki. Ya, kita semua tahu itu, tapi itu bukan rumusan penelitian. Nah, di kanan, lihat bedanya. Metode inspeksi saat ini gagal mendeteksi kerusakan spesifik berdampak pada biaya perbaikan 3-4 kali lipat. Kerasakan bedanya? Rekayasa teknologi itu selalu butuh bahasa angka dan spesifikasi yang presisi. Masuk ke bagian 3, 7 celah penelitian utama. Kalau udah ngerti strukturnya, sekarang kalian harus tahu persis. Gap penelitian mana yang mau kalian isi? Roda ini ngejabarin 7 jenis celah penelitian berdasarkan literatur akademis, bergerak dari yang paling sering diangkat sampai yang paling jarang ditemui. Percaya deh, tahu posisi penelitian kalian di roda ini bakal ngasih pondasi yang super kokoh buat karya teknis yang lagi kalian garap. Kita ambil contoh celah populasi. Ini terjadi saat sebuah inovasi difokuskan buat kelompok yang sebelumnya nggak pernah atau jarang tersentuh. Buat masalah digitalisasi kita tadi, celah ini tuh relate banget. Penelitian soal internet di kawasan tertinggal kayak Paniai itu jelas ngisi celah populasi, karena komunitas ini sering banget kelewatan dari radar penyebaran teknologi mainstream. Bagian 4, memilih metodologi siklus hidup jaringan.
Sekarang kita masuk ke fase bagaimananya. Kita kan nggak mungkin asal colok kabel aja kan? Kita butuh metodologi yang terstruktur. Di sini kita punya dua kerangka kerja andalan. Di kiri ada NDLC atau Network Development Lifecycle. Ini tuh pas banget buat beresin masalah yang terarah di jaringan skala menengah. Terus di kanan ada PPDIOO dari Cisco. Nah kalau yang ini tuh standar emasnya buat arsitektur enterprise yang kompleks dan mikirin operasional jangka panjang. Jadi pilih yang mana? Ya balik lagi, tergantung seberapa masif masalah yang udah kalian identifikasi tadi. Oke, kita sampai di bagian 5, mengamankan ekosistem IoT. Mari kita praktekin pola pikir terstruktur tadi ke sebuah area teknologi yang pertumbuhannya gila-gilaan, tapi sayangnya super rentan, yaitu ekosistem Internet of Things. Bayangkan sebuah kasus nyata seperti ini. Kalian sedang meneliti tentang rancang bangun prototipe sistem pemantauan kualitas air tambak udang berbasis IoT, dan kalian pakai protokol MQTT. Di daerah terpencil, sensor tambak ini harus nyala terus, hemat baterai dan bisa kirim data secara real-time. Makanya protokol MQTT yang ringan itu cocok banget. Tapi tunggu dulu, mikrokontroler sensor ini tuh memorinya kecil banget dan jangkauan sinyalnya terbatas. Keterbatasan inilah yang bikin perangkat IoT ini jadi sasaran empuk hacker. Sementara kalau kita paksain pakai keamanan standar kayak di laptop, sensornya nggak bakal kuat ngeproses. Terus apa dong solusinya? Jawabannya, kriptografi ringan. Ini tuh ibarat seni mengamankan data payload MQTT langsung dari tahap desain awal tanpa bikin baterai sensor yang kecil itu langsung drop. Solusi ini secara elegan banget bisa nutup celah antara butuhnya integritas data yang tinggi dengan keterbatasan fisik dari perangkat keras IoT itu sendiri. Dan akhirnya, bagian 6, mengukur kualitas dan keberhasilan. Pertanyaan pamungkasnya nih, setelah kita capek-capek ngerancang sistem dan infrastruktur, gimana caranya kita membuktikan secara objektif kalau solusi kita itu emang beneran jalan? Jawabannya cuma satu, metrik yang terstandarisasi. Kalian harus mengukur yang namanya quality of service di jaringan itu pakai parameter kayak latency, jitter, dan throughput. Logikanya gini, kalau delay data dari sensor kualitas air tambak kalian itu kelamaan, udangnya bisa keburu mati sebelum petaninya dapat notifikasi peringatan. Berabe kan? Dan buat urusan keamanannya, kita pakai yang namanya gate equivalence buat ngukur seberapa efisien sirkuit kriptografinya. Ini cara paling adil dan objektif buat memvalidasi hasil kerja teknis kalian. Jadi setelah kita menganalisis konteksnya dengan ketat, mengidentifikasi celah yang pas, dan mengukur dampaknya dengan angka pasti, pertanyaannya adalah, apakah solusi digital kalian udah tepat sasaran? Dengan menggabungkan pemahaman lapangan, kayak susahnya sinyal di pedesaan atau manajemen tambak cerdas pakai MQTT tadi, dengan pendekatan akademis yang disiplin, kalian tuh nggak cuma sekedar merakit alat, kalian sedang menciptakan inovasi nyata yang bisa menjembatani kesenjangan digital kita. Semua ini selalu berawal dari merumuskan masalah dengan tepat. Jadi, infrastruktur cerdas apa nih yang mau kalian rancang buat ngeberesin masalah di masa depan? Terima kasih udah ikut bedah materi ini bareng saya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.